Sebelumnya tidak terfikirkan oleh saya untuk mengambil tema ini ketika saya memasuki jenjang perkuliahan. Eh, tapi entah mengapa pikiran itu datang begitu saja. Jadi saat itu saya kelas 2 SMA di salah satu pondok pesantren di kota Tasikmalaya bernama Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah. Mungkin lebih dikenal sebagai dengan nama pesantren condong gitu, dengan nama pesantren condong. Jika teman-teman mencari kata kunci kerusuhan Tasikmalaya tahun 1996, pasti teman-teman menemukan berita tentang kejadian ini disebabkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi kepada santri dan juga ulama dari sebuah pesantren, dan pesantren itu adalah pesantren Riyadul Ulum Wadakwah di mana saya belajar ketika SMA. Dan ternyata salah satu dari korban penganiayaan, korban tindak kekerasan dari oknum polisi tersebut itu ialah guru saya, yaitu Bapak Ustadz Mahmud Farid. Beliau guru saya di pondok pesantren. Jadi saya kaget, cukup terkejut, kayak wow, kota Tasikmalaya yang mendapat julukan kota santri, itu dari lama sekali, ternyata pernah mengalami sebuah insiden yang cukup memilukan terkait dengan isu-isu sosial dan isu-isu agama sebenarnya. Jadi kita mulai aja. Anda tahu bahwasanya di tahun 1996 itu kota Tasikmalaya pernah terjadi sebuah kerusuhan yang besar? Ya, tentu saya mengetahui hal itu. Alhamdulillah saya tahu akan kerusuhan Tasikmalaya pada tahun 1990-an.
Oke. Iya, tahu. Tahu ada kerusuhan yang besar di Tasik ya tahun 96 yang melibatkan kiai, salah satu kiai, bahkan beserta staf-stafnya. Kejadian pada saat itu menurut saya itu memang sangat-sangat menjadi sejarah kelam di mana pesantren, pimpinan pesantren pada saat itu diintimidasi oleh aparat hukum. Ya tahu, cuma kalau cerita story-nya secara detail itu mungkin nggak begitu tahu, cuma tahu pada tahun itu ada kejadian seperti itu. Dalam kaidah usul fikih yaitu al-adah muhakkamah, yang mana hukum atau kebiasaan di dalam sebuah daerah itu harus dipatuhi. Maka santri tersebut apa yang ada atau peraturan-peraturan hukum-hukum di dalam daerah tersebut atau komplek pondok pesantren itu harus dipatuhi. Itu merupakan hal yang sangat disayangkan karena menurut pribadi saya ini berkaitan dengan akhlak, etika, attitude, tata krama seorang santri terhadap guru dan kiainya. Yang mana kejadian kerusuhan Tasikmalaya ini dilatar belakangi adanya kesalahpahaman dari santri yang melaporkan terhadap orang tuanya yang bekerja sebagai polisi. Setelah bergantinya zaman gitu ya, karena saya sekarang juga sudah memasuki mahasiswa akhir di kampus di Jakarta, saya juga berpikir kok bisa sampai kemarahannya itu menyebar luas sampai korban-korbannya itu tidak relevan gitu, tidak masuk akal. Bahkan tokoh-tokoh Cina, gereja, kok bisa, padahal yang jadi aktor masalahnya kan di sini cuma pihak pesantren dengan kepolisian. Mungkin yang ini pandangan saya, saat itu kan 96 sedang masa-masa sebelum itu ya, krisis moneter, sebelum puncaknya 98 gitu. Mungkin 96 juga udah mulai masuk fase itu, dan sepertinya ada oknum yang memanfaatkan momen itu, baik itu mungkin menyebarkan berita bohong atau apa, sehingga pas di puncak perselisihannya ini, saat para santri sedang banyak berkumpul di kota Tasikmalaya waktu itu, di Masjid Agung, di Jalan Kiai Haji Mustafa, oknum ini memanfaatkan momen tersebut dan menyurut kemarahan masyarakat lain gitu, sehingga tidak bisa membedakan mana santri yang memiliki kepentingan khusus dengan masalah kiainya dan masyarakat yang memiliki kepentingan lain di luar itu. Banyak hal-hal yang saya dapatkan, banyak hal-hal yang saya temui gitu, hal-hal baru khususnya tentang insiden ini, karena semakin saya gali lagi lebih dalam tentang insiden ini, semakin saya kaji lagi lebih dalam, semakin banyak yang saya tidak tahu tentang kejadian ini gitu, tentang khususnya penyebabnya seperti apa, aktor di baliknya siapa, kemudian kenapa terjadi insiden ini bisa meledak gitu, apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan masyarakat saat itu sampai terpikir gitu ya, terbersit di pikiran mereka untuk ayolah rusuh we. kita demo, kemudian ketika saat demo tiba-tiba rusuh. Banyak hal yang saya temukan. Kemudian ada beberapa kendala dari banyak orang yang menyebutkan tema ini cukup berat, dan memang bukan cukup lagi, memang berat gitu. Ketika saya bercerita kepada teman-teman saya bercerita ke guru-guru saya, wih temanya berat nih. Tapi ada juga yang mendukung seperti oh bagus tuh, ada alangkah baiknya kalau jika tema ini memang dibahas oleh
santri dari pondok pesantren yang sama, dari orang pondok pesantren yang sama. Jadi sebenarnya antara pihak pondok pesantren Codong dengan pihak kepolisian itu sudah islah lama, bahkan sebelum terjadi kerusuhan Tasik pun itu antara pihak pondok pesantren dengan pihak Polres Tasikmalaya ketika itu sudah tidak ada masalah apa-apa, itu sudah islah. Jadi kita tidak akan menuntut apapun kepada pihak Polres, itu semuanya diserahkan kepada Kapolres ketika itu. Silahkan, itu masalah anak buahnya itu terserah Kapolres. Pihak pondok tidak akan menuntut apapun. Jadi permasalahan sudah selesai semuanya. Nah, cuma itu kan untuk tataran masyarakat itu kan belum ada sosialisasi gitu kan, bahwa sebenarnya sebelum kerusuhan pun itu antara pihak pondok dengan pihak kepolisian itu sudah islah. Jadi kalaupun ada kerusuhan di Tasikmalaya, itu pihak pondok itu tidak tahu menang, karena itu tadi pihak pondok sebelum kerusuhan pun sudah tidak ada masalah apapun dengan pihak kepolisian karena sudah islah. Nah, antara pimpinan pesantren Kiai Haji Mahmud ketika itu dengan Pak Kapolres, saya lupa namanya, ketika Pak Kapolresnya bangsa beliau sebelum kerusuhan langsung datang ke pesantren dan langsung meminta maaf. Dan beliau berjanji ya akan menindak gitu kan anak buahnya yang telah melakukan hal-hal yang tidak manusiawi lah terhadap Pak Mahmud Paris itu. Jadi sudah tidak ada masalah antara pihak pondok dengan pihak kepolisian. Bahkan sebelum kerusuhan kita sudah pihak pondok sudah tidak ada masalah dengan pihak kepolisian. Nah itu. Terus apa lagi? Mungkin lebih ke ini Pak, ke kronologi kejadian saat itu berapa? Kronologi kerusuhan. Mohon sebelum terjadinya ada apa? Oh, kalau yang saya tahu itu pasca kejadian Pak Mahmud di Polres, nah itu kan menyebar isu kalau sekarang mungkin hoax lah gitu ya, bahwa menyatakan Pak Mahmud itu sampai meninggal, padahal tidak sampai begitu, ya, tidak meninggal. Memang beliau ada luka-luka dan itu dibawa ke rumah sakit umum, ya. Mungkin di rumah sakit ini, gitu kan, masa bertanya-tanya, gitu kan, kenapa? Artinya itu tadi muncullah berita-berita yang ya disisipi dengan hal-hal yang akan menimbulkan nanti sebuah provokasi kepada masyarakat gitu kan. Nah, terus ketika itu sebelum kejadian itu ada pertemuan antara santri seluruh Tasikmalaya yang didampingi oleh para mahasiswa PMII dan HMI ketika itu. Nah itu ada di sana itu semua santri berkumpul di Kaum Cidagung. Nah agendanya mendengarkan ya permintaan maaf gitu kan dari Kapolres. Kerusuhan Tasikmalaya 26 Desember 1996 itu seyogianya tidak mesti terjadi kalau kejayaan antisipasi dari pemerintah dan masyarakat deteksi secara dini. Kenapa itu terjadi? Yang pertama, yang mungkin emosi yang meluap-luap dari massa yang tidak senang terhadap sikap dari beberapa oknum polisi yang menyiksa beberapa santri Pondok Pesantren dari dulu
dan juga ya, salah satu ustaz. Jadi sayangnya tidak akan terjadi kalau seandainya ya dari pihak pesantren sejak awal dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh oknum santri Palong dijalani dengan baik. Tapi mungkin di sana ada juga sedikit kesalahan dari pihak santri yang berhukuman di alat pesantren. Pertama berawal dari yang kehilafan kesalahan pihak santri dalam penanganan kasus pencurian itu ternyata ada diskriminasi. Sementara pihak pengelola pesantren sudah wanti-wanti tapi menangani yang tadi jangan sampai terjadi hukuman fisik. Itu karena gelap ada hukuman fisik berupa yaitu perendaman si tersangka di kolam tangkal. Jadi ketika itu para santri berkumpul semua dan Pak Kapolres datang ke sana dan dia dengan ya sambil menangis lah ketika itu saya lihat dia meminta maaf pada seluruh santri ya di Tasikmalaya khususnya di atas kejadian yang menimpa Pamung tersebut ya. Nah setelah itu masa itu kan, nah itu diarahkan supaya pulang kembali ke pesantren masing-masing. Saya ingat ketika itu difasilitasi oleh para mahasiswa HMI dan PMI diarahkan supaya santri itu pulang ke pesantren masing-masing. Tapi entah kenapa kebetulan ketika itu Polres itu bersebelahan berdekatan dengan kaum ya, dengan Masjid Agung. Mungkin hanya berapa meter lah jaraknya. Nah itu. Nah ketika santri mau pulang, nah tiba-tiba dari berbagai macam gang yang menuju ke Polres Tasik tiba-tiba muncul massa, entah siapa yang menggerakkannya. Oh tiba-tiba muncul. Kebetulan saya lihat sendirilah bagaimana dari Gang Sukawarni tiba-tiba ada massa itu kan menuju Polres. Kaget santri juga ketika itu, gitu kan? Karena para santri sendiri oleh para mahasiswa ketika itu diarahkan supaya pulang karena masalah sudah selesai, karena Kapolres sudah meminta maaf. Tapi tiba-tiba itu tadi dari berbagai macam gang-gang yang menuju Polres tiba-tiba datang massa. Entah siapa yang menggerakkannya lah gitu. Nah dan semua massa menuju ke Polres. Nah akhirnya itu tadi mungkin terbawa suasana atau apalah gitu kan, akhirnya yang di gedung yang tadinya mau pulang gitu kan, para santri juga akhirnya tidak jadi pulang karena diajak gitu kan oleh massa supaya ikut semua bergabung menuju ke Polres ya. Nah untuk apa? Demo lah katanya, demo di Polres Tasikmalaya ketika itu yang jaraknya mungkin beberapa meter dari Masjid Agung ketika itu. Nah dari sanalah gitu kan berbagai macam massa berkumpul di sana ya, sampai ada yang orasi segala rupa yang pada akhirnya itu timbul anarkis karena massa sudah mulai merangkak masuk ke Polres gitu kan, bahkan semua mulai ada lempar-lemparan benda-benda lain ke Polresnya. Nah itu jadilah chaos gitu kan. Nah ternyata selain Polres juga massa akhirnya menumpahkan kekesalannya itu ke toko-toko, maaf ya, toko-toko molok milik non pribumi yang tidak ada korelasinya dengan peristiwa dengan polisi gitu kan. Tapi entah kenapa lah tiba-tiba toko-toko di jalur Haji Mustofa itu Cihidung, nah itu rusak bahkan ada yang dibakar. Nah
itu juga aneh gitu kan, karena apa salahnya punya toko gitu kan? Ya, mereka itu kan tidak tahu menahu itu kan, masalah antara kepolisian dengan pihak pondok pesantren yang padahal sudah selesai. Mungkin ini sudah apa ya? Sudah bergabung dengan berbagai macam kepentingan apalah gitu kan. Nah, bahkan yang aneh lagi tiba-tiba sasarannya itu perusakan rumah-rumah ibadah non-muslim gitu kan. Nah, ini juga jadi pertanyaan kok jadi begini gitu kan. Nah, padahal tidak ada korelasinya dengan masalah awal gitu kan, tapi tiba-tiba merambat ke toko-toko milik pribumi, terus merambat ke ke tempat-tempat ibadah non-muslim gitu kan. Nah, ini yang sangat disayangkan lah gitu kan, dan memang menimbulkan kerugian ini hampir puluhan miliar lah. Saya saksikan sendiri bagaimana toko-toko itu sampai dibakar, dirusak dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini santri tidak ikut-ikutan ya, karena santri itu sudah sepakat itu, sudah beres masalah ya. Ketika itu Pak Kapolres Gede itu meminta maaf lah ya kepada para santri, tapi entah apalah itu masa itu sudah tidak terkendali gitu kan, tiba-tiba ada masalah lain gitu kan yang melakukan hal-hal yang anarkis sifatnya. Nah, itu mungkin ya. Nah, jadi di sini pihak pesantren itu tidak tahu menahu lah masalah kerusuhan, karena sebelum kerusuhan juga kita sudah islah dengan pihak kepolisian. Kita menyerahkan semuanya ke pihak Kapolres, silahkan masalah anak buahnya yang bertindak di luar batas kemanusiaan itu silahkan itu diproses oleh internal Polres sendiri. Nah, itu. Dan yang kedua, ya setelah penyikapan dari pihak keamanan santri disampaikan ke pihak orang tua, dijelaskan dari A sampai Z, waktu itu ya, bapak dari anak istrinya tersebut menyadari dan menerima atas perlakuan dan sikap dari keamanan santri. Dia mengatakan wajar lah kalau seandainya keamanan santri dan sekaligus dirinya memberikan pendidikan. Nah, cuma mungkin ya setibanya di rumah atau di kantor, permasalahan mungkin diungkit-ungkit kembali, yang akhirnya ya pihak orang tua dari santri tersebut mungkin ya berbicara dengan rekannya ya, sehingga ya berakhir dengan penayangan surat panggilan pesantren agar pihak pimpinan pesantren dan keamanan santri yang menangani masalah keterangan tadi didatangkan ke Polres. Terjadi 2 pemanggilan pertama ya tidak ada apa-apa, tidak hanya pihak Tabayun klarifikasi dari pihak pimpinan pesantren. Kemudian dalam pemanggilan kedua baru ada macam penyikapan yang tidak profesional. Ini ketika kita diperiksa tiba-tiba oknum anggota polisi yang notabene orang tua daripada anak tersangka tadi itu melakukan pengumpulan penganiayaan terhadap saudara Habib yang bukan ya, tentunya ya yang membimbing atau yang mengantar itu ya mereka punya rasa iba dan tanggung jawab ketika ya saudara Habib mendapat penganiayaan dilihat secara baik-baik bersangkutan terkait. Ya saya sendiri waktu itu melakukan pembelaan supaya pernikahan itu tidak dilanjut. Akhirnya
ya terjadi keributan yang berujung ya saya secara hadir gratisan yang masuk ruang tahanan. Dan sekarang mungkin pemeriksaan berlanjut. Jadi saya kira kalau seandainya semua pihak bisa mengerem diri, menahan emosi, masalah bisa dituntaskan secara secara baik dengan hati dingin, tentu tidak akan terjadi kerusuhan Tasikmalaya pada 5 Desember 1996 itu. Karena mungkin ya pihak oknum-oknum polisi tadi di dalam menyelesaikan masalah lebih mengedepankan pada emosi daripada pemeriksaan yang profesional. Jadi ya menurut saya ya seberat apapun sebuah permasalahan apabila ditangani dengan baik secara profesional, tidak mengedepankan emosi, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya, kalau suatu masalah ditangani dengan emosi, tentunya akan berujung hal-hal yang berbeda. Dan juga ya suasana Tasikmalaya waktu itu memang lagi rame-rame ya pemindahan pasar lama ke pasar Purwo yang ya istilahnya berlarut-larut sehingga banyak merugikan para pedagang. Mungkin itu juga menjadi bagian dari ketidaknyamanan masyarakat Tasikmalaya waktu itu. Dan perekonomian waktu itu lebih didominasi oleh orang-orang non-pribumi. Ya, nampak sekali kesenjangan ekonomi yang terjadi waktu itu. Kendalanya juga cukup banyak karena khususnya dari narasumber saya sempat bingung karena yang tadinya saya menargetkan pihak Polres Tasikmalaya untuk menjadi salah satu narasumber kunci, kemudian ada bagian jurnalis Kota Tasikmalaya sendiri, jurnalis di Kota Tasikmalaya untuk menjadi salah satu narasumber kunci juga, memberikan pandangan, memberikan pendapat tentang kejadian ini. Ternyata mereka tidak bersedia gitu. Mereka tidak bersedia. Pihak Polres Tasikmalaya tidak bersedia karena ada beberapa alasan yang tidak dapat saya sebutkan di sini. Kemudian dari pihak jurnalistiknya juga sama, jurnalistik dari kantor di Kota Tasikmalaya juga beralasan yang sama seperti itu. Jadi saya cukup bingung gitu. Saya kembali ke pesantren dengan pikiran yang kalut, bingung harus saya apakan lagi tema ini, harus saya apakan lagi tugas akhir saya, narasumber sudah tidak ada. Karena begini, karena kalau saya hanya mengambil sudut pandang dari pihak pesantrennya saja, saya pikir itu bukan sesuatu yang adil. Itu bukan sesuatu yang adil di mana saya memberikan opini terhadap insiden ini hanya dari satu pandangan gitu. Tidak ada pandangan atau tidak ada pendapat lain yang bisa mengimbangi pendapat saya. Dan hal itu akan menyebabkan opini yang muncul akan opini yang berada atau opini yang mendukung sebelah pihak. Tapi untungnya ketika saya kembali lagi ke pesantren, saya berbicara lagi dengan guru saya, ngobrol kesana kemari. Akhirnya saya mendapatkan narasumber baru. Narasumber baru ini cukup bisa kita bilang kompeten karena narasumber baru yang saya dapatkan
mereka berasal dari bidang yang sama yang saya butuhkan. Yang pertama dari bidang jurnalistik, kemudian yang keduanya ada dari bidang hukum gitu. Insiden tersebut kan bermula dari sebuah isu ya, isu tentang meninggalnya dua kiai, dua ajengan pengasuh pondok pesantren Condong yang diduga disiksa oleh sejumlah oknum kepolisian di Polres Tasikmalaya. Kemudian isu itu merebak dengan berbagai efeknya. Ada terjadi perusakan di berbagai tempat, ada pembakaran yang meluas dari mulai pusat kota hingga ke daerah-daerah pinggiran kota. Yang menjadi sasaran adalah toko-toko terutama yang dimiliki oleh saudara kita keturunan Tionghoa ya, itu yang rusak, banyak dibakar, dihancurkan, terutama di sepanjang pusat perbelanjaan dari mulai dekat Masjid Agung Tasikmalaya hingga ke arah timur di seputaran jalan Kiai Haji Zainal Mustafa Tasikmalaya. Dan itu banyak sekali hal yang kemudian terungkap bahwa apa yang menjadi isu itu yang memicu banyak orang untuk marah ternyata adalah kalau kita kenal sekarang itu sebagai hoax ya, termasuk juga tentang meninggalnya dua kiai dari pesantren Condong Tasikmalaya. Itu. Insiden 26 Desember 1996 ya, 1996 itu sebetulnya kalau saya melihat banyak faktor ya, banyak faktor. Yang paling banyak dibahas oleh beberapa ahli itu kan diantaranya adalah faktor historis, faktor sosioekonomi, dan faktor politik. Kalau dari faktor historis itu kan sebetulnya masyarakat Tasikmalaya ini punya, apakah memang ini disebut juga alam bawah sadarnya gitu ya, atau memang juga sudah menjadi mainstream ideanya gitu ya, bahwa masyarakat Tasikmalaya itu dia sangat lekat dengan mimpi bahwa adanya negara Islam gitu kan, seperti itu. Nah ini kan juga bisa ditelusuri dari sejarah bahwa Tasikmalaya ini sebagai basisnya DITI begitu, basisnya DITI itu dari sisi faktor historis ya. Sehingga isu agama itu di Tasik itu sangat sensitif, sangat sensitif. Jadi di sini kalau diibaratkan itu, kalau di Tasik itu ada semacam bahan bakar yang sangat mudah tersulut, dan bahan bakar ini juga ini dipengaruhi dari faktor historis tadi itu, faktor historis tadi. Nah terus yang kedua faktor ekonomi, faktor ekonomi. Nah faktor ekonomi, jadi ini sosioekonomi ya, sosioekonomi. Di Tasik itu kan sebetulnya ada semacam kesenjangan ya, kesenjangan antara kelompok pribumi gitu ya, dengan kelompok namanya warga negara bukan ya, bisa jadi mungkin begitu ya, bisa dikatakan warga negara asing. Itu bukan hanya sekedar Cina sih sebetulnya ya, termasuk juga dengan Arab, kelompok masyarakat Arab gitu ya, etnis Arab juga, etnis Pakistan gitu ya. Jadi kalau di Tasik kalau kita lihat itu mereka gitu ya, pendatang itu keturunan ya, warga-warga keturunan itu mereka secara ekonomi itu lebih maju dibandingkan dengan pribumi ya. Jadi kalau di Tasik ini agak sulit kalau melihat warga negara keturunan gitu ya, masyarakat keturunan itu miskin ya. Jadi yang Cina juga secara ekonomi juga mereka cukup baik gitu ya, terus juga yang Pakistan, yang Arab Saudi gitu ya, mereka cukup baik dari sisi ekonomi. Ini kesenjangan ini juga menjadi menimbulkan kecemburuan gitu ya. Menurut Bapak bagaimana insiden ini jika kita lihat melalui sudut pandang jurnalistik? Ya tentu kan ini beritanya menyebar tentu tidak melalui media mainstream ya. Bahwa isu ada dua kiai meninggal disiksa oleh oknum polisi itu tidak muncul di media mainstream. Itu muncul lewat
lewat isu yang beredar dari mulut ke mulut kan. Jadi waktu itu belum ada istilah medsos dan teknologi informasi lainnya yang seperti sekarang kita kenal ya. Tapi efeknya memang begitu dahsyat. Itu baru mulut ke mulut seperti itu. Dan kita merasakan sekali bagaimana dampak secara sosial ekonomi di Tasikmalaya waktu itu. Beberapa lama memang terjadi kelumpuhan, kemudian juga ada hubungan sosial yang retak gitu ya di tengah masyarakat. Dan itu harus ada pemulihan sekian lama baru kemudian pulih kembali lah hubungan itu. Bukan kecemburuan, karena pada masa Orde Baru itu masyarakat yang memang dia memiliki nasib baik dalam bidang ekonomi, mereka cukup dekat dengan kekuasaan, gitu kan? Terlebih adalah dengan kepolisian, gitu. Jadi istilahnya itu hukum bisa dibeli lah, seperti itu. Hukum bisa dibeli. Jadi kalau ada orang Cina, orang Arab, orang Pakistan, dia punya masalah hukum, datang ke polisi, itu sudah tentu dia akan perhatikan. Berbeda dengan masyarakat pribumi, gitu ya. Masyarakat pribumi yang secara ekonomi mereka sangat lemah, datang ke kepolisian bisa saja diabaikan, begitu ya. Dan itu juga mungkin nggak tahu ya. Sekarang juga hari ini mungkin juga tidak banyak perubahan seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi pemicu sebetulnya. Kenapa kerusuhan 26 Desember itu terjadi. Terus yang ketiga ini ada faktor politik, sosiopolitik. Artinya teori yang biasa mungkin digunakan itu kan oleh para ahli untuk melihat ini adalah di sana ada konspirasi, gitu ya. Nah ini persis juga halnya yang disampaikan oleh Gus Dur saat beliau memberikan kesaksian di pengadilan. Saat beliau memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, beliau sampaikan ini adalah kerjaannya Naga Hijau. Ini ada operasi Naga Hijau. Seperti itu kira-kira. Ya memang lebih lanjut banyak para pihak yang berspekulasi siapa yang dimaksud dengan Naga Hijau. Operasi Naga Hijau ini apa? Jadi apa memang di sini ada kelompok tentara yang ingin membuat sesuatu ya, di negara ini, atau juga ini memang betul-betul ada konspirasi juga dari intelijen luar negeri seperti CIA, KGB dan sebagainya, juga kita nggak tahu. Tapi ada berbagai pihak yang melihat bahwa ini adalah ada konspirasi politik, ya. Ekonomi dan tadi yang saya sebutkan itu adalah sejarah. Itu bisa jadi itu hanya sekedar pelengkap saja, itu hanya instrumen saja. Dan apa yang Bapak pikirkan ketika melihat kondisi Tasik saat ini? Ya, jadi ketika kejadian tanggal 26 Desember 96 siang hari, sore harinya saya ditugaskan kantor untuk segera berangkat ke Tasikmalaya ya. Ketika kita mau masuk ke kota Tasikmalaya, itu di daerah Japolah, itu sudah ada barikade oleh kepolisian dan juga oleh massa. Jadi semua kendaraan yang datang dari arah Bandung, dari arah barat, itu tidak diperkenankan masuk lewat jalur yang biasanya. Kita dialihkan ke jalur alternatif, masuk ke daerah Sindangkasih di Kabupaten Ciamis. Nah sepanjang jalan itulah kita berpapasan dengan massa yang naik truk gitu ya, naik truk, massa berjubel, puluhan truk berpapasan dengan kita. Kita nggak tahu mereka mau kemana gitu ya, tapi yang jelas ada teriak-teriakan yang provokatif lah di situ. Nah ketika sampai di daerah Sindangkasih, Ciamis, itu kan ke arah ke arah selatan Tasikmalaya itu kan kelihatan sekali terbuka. Nah kita melihat pijar api itu kelihatan sekali, pijar api yang menyala, terus kemudian asap yang membumbung, itu menandakan bahwa ada terjadi pembakaran atau ada gedung-gedung yang terbakar, bangunan yang terbakar di pusat kota Tasikmalaya, karena nampak sekali pada malam hari itu. Waktu itu saya belum paham ya, artinya apa yang sedang terjadi di pusat kota Tasikmalaya itu, karena kita nggak bisa masuk ke kota Tasikmalaya. Jadi mau masuk lewat Karangasem itu dicegat oleh pihak keamanan. Kita mau masuk lewat Cimaragas
lewat Cirahong juga dicegat oleh pihak keamanan. Dan ketika kita akan masuk ke daerah Cimaragas dengan tujuan lewat Kecamatan Manunjaya yang mendekati Pesantren Condong, kita dikagetkan oleh beberapa orang yang membawa motor konvoy yang berteriak-teriak bahwa Pasar Manunjaya sudah terbakar dan semua mobil harus kembali lagi berputar arah gitu, ke arah semula gitu ya. Dan bukan hanya kita, itu rombongan lain juga akhirnya kembali ya. Isu yang lain adalah akan datangnya ratusan santri dari Gontor, Ponorogo yang naik kereta api bergerbong-gerbong gitu, karena salah satu ajengan yang disiksa oleh oknum kepolisian itu diisukan meninggal dunia, dan dia adalah salah satu alumnus dari pesantren Gontor. Nah, jadi ini suasana semakin mencekam gitu ya. Akhirnya kita balik lagi dan saya tidak bisa masuk ke Tasikmalaya. Kita akhirnya tidur di Ciamis. Besok harinya baru kita bisa diperbolehkan masuk ke daerah Tasikmalaya dan melihat keadaan pusat kota Tasikmalaya memang mencekam. Di situ seperti sebuah daerah yang habis perang gitu ya. Di situ banyak pihak keamanan, kepolisian, TNI, Angkatan Darat juga banyak di situ. Kita berkeliling di pusat kota Tasikmalaya, ada mal yang dibakar gitu kan. Ada toko-toko juga yang rusak. Ada bangunan rumah ibadah juga yang dibakar, yang dirusak. Mencekamlah situasi seperti itu, sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di kota Tasikmalaya gitu ya. Itu yang saya lihat pada hari kedua setelah kerusuhan berarti. Jadi titik tekannya gitu ya, persoalan prinsipnya ada di sosiopolitik gitu. Bagaimana ini dimainkan. Jadi bahannya sudah ada secara historis, secara ekonomi, secara sosial budaya sudah ada, dan ini bisa dikemas menjadi satu alat kepentingan tertentu, dan ini dimainkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi satu kerusuhan seperti itu. Lalu bagaimana hukum di Indonesia khususnya mungkin dulu atau sekarang atau mungkin yang pernah Bapak teliti dalam instruksi Bapak, bagaimana hukum itu sendiri memandang insiden tersebut? Sebetulnya kan waktu itu saya lebih melihat bahwa yang dilakukan oleh intinya saya waktu itu mengambil skripsinya itu adalah tentang subversi, gitu kan, tentang tindak pidana subversi. Apakah memang 4 terdakwa ini, ya waktu itu kan ada terdakwanya, ada Agustiana, Abdul Muiz, Asep Ilyas, sama Mimi Khairuman. Mereka kan dituntut oleh tindak pidana subversi, Undang-Undang Nomor 11 tahun 66 kalau nggak salah. Nah, saya melihat apakah memang keempat orang terdakwa ini tepat apa tidak gitu kan, dikenakan dengan pasal subversi. Kalau sekarang kan itu undang-undang itu sekarang sudah dihapus ya, undang-undang itu sudah dihapus. Nah, dalam skripsi saya itu berkesimpulan bahwa 4 orang ini sebetulnya tidak dapat dikenakan dengan sanksi pidana subversi gitu ya. Karena kalau subversi itu kan sebetulnya pada intinya adalah makar. Pada intinya adalah menggulingkan pemerintahan yang sah, seperti itu ya. Gitu kan. Nah, latar belakang undang-undang itu lahir karena ada gerakan G30 SPKI sebetulnya kan waktu itu. Gitu kan. Itu asal mulanya dari sana sih sebetulnya, gitu kan. Sehingga lahirlah itu. Nah, keempat orang ini kan sebetulnya mereka tidak sedang ingin melakukan makar, tidak sedang ingin mengganggu, menggugat, mempersoalkan tentang kekuasaan negara ini, tetapi mereka adalah membela warga negara yang pada saat itu dianggap terdolimi dengan hukum, kira-kira begitu ya. Itu kan tentang Ustaz Mahmud itu yang dipukuli oleh polisi kan seperti itu, dan mereka menuntut bagaimana si pelaku ini ditindak gitu kan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu gitu ya. Nah,
itu dari mana sih subversinya, kan tidak ada gitu ya. Sehingga waktu itu juga saya sempat sempat diprotes atau juga ya sedikit ditegur gitu ya sama dosen pembimbing saya waktu itu. Ya kalau seandainya Anda katanya ini menganggap yang keempat orang ini tidak bersalah gitu kan, karena dianggap tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana subversi, ya terus bagaimana orang ini bebas, kan begitu ya. Ya saya bilang kalau hukum mengisyaratkan bahwa orang ini bebas ya dibebaskan sebenarnya gitu kan. Kalau memang ini berdasarkan hukum memang orang ini harus dijerat secara hukum dan harus dipidana ya dipidana seperti itu. Nah itu seperti itu ya dari sisi hukumnya. Nah kalau kalau mungkin kalau sekarang ini hal yang seperti itu sulit untuk dijerat secara pidana gitu ya, secara pidana. Walaupun mungkin terhadap orang-orang yang melakukan kerusuhan, terus juga dia melakukan penjarahan gitu ya, seperti itu ya memang tepat ya, sampai kapanpun memang hal seperti itu tidak diperbolehkan secara hukum. Hal yang dilarang sampai kapanpun. Tetapi keempat orang ini itu dianggap sebagai aktor intelektual gitu ya, itu dan dikenakan oleh pasal, diancam dengan undang-undang subversi, itu sangat tidak tepat. Ya sebetulnya kan ini persoalan isu lama tentang kesenjangan sosial ya. Bagaimana saya pernah menulis di PR waktu itu, bagaimana persaingan yang tersirat antara para pedagang pribumi misalnya dengan para pedagang atau para pengusaha WNI keturunan di sana kelihatan jomplang sekali, sehingga akan terlihat secara jelas bagaimana kondisi ekonomi dalam bentuk bisnis jual beli di daerah Cihideng misalnya antara pertokoan atau pengusaha pribumi dengan saudara kita dari WNI keturunan di situ. Akan kelihatan sekali kejomplangnya. Nah, beberapa letupan tentang misalnya istilah anti Cina segala macam itu masih waktu itu masih kuat gitu ya, masih kuat. Apalagi sebelumnya beberapa tahun sebelum itu juga pernah terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh seorang warga keturunan Tionghoa kepada pekerjanya di pabrik tapioka di situ. Itu juga masih membekas bagi sebagian masyarakat Tasikmalaya, sehingga ketika terjadi seperti ini ada orang yang melakukan provokasi sedikit saja disulut, memori itu kemudian muncul lagi dan mereka melakukan perusakan kepada pusat-pusat perbelanjaan milik warga keturunan. Ini di dalamnya memang ada beberapa pasal yang terlanggar yang menyangkut tentang hak asasi manusia itu sendiri. Ya jelas itu kan. Kalau dalam hak asasi manusia itu begini ya. Ya bukan hanya Ustadz Mahmudnya sebetulnya ya yang memang dianggap itu mereka sudah dirugi. Ini sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia itu bukan hanya sekedar Ustadz Mahmud, tetapi keempat orang ini juga dianggap sebetulnya bisa diposisikan sebagai korban juga dalam pelanggaran HAM gitu kan. Pelanggaran HAM itu kan ada yang dilakukan oleh individu gitu kan, ada juga yang dilakukan oleh negara. Tetapi yang memang yang lebih biasa terjadi pelanggaran HAM itu kan sebetulnya dilakukan oleh negara terhadap warganya. Seperti itu, seringkali itu adalah seperti itu ya. Gitu. Nah, pelanggaran HAM mana gitu ya kira-kira dalam ini? Contohnya kan kebebasan berpendapat. Ya, kebebasan berpendapat. Nah, yang keempat orang ini kan sebetulnya tidak sedang melakukan upaya untuk makar begitu kan, atau juga ada satu upaya rencana bagaimana membuat kerusuhan di Tasikmalaya, toko-toko sampai dibakar dan sebagainya, kan tidak ada seperti itu. Yang jelas bagi mereka yang 4 orang ini adalah mereka menyampaikan aspirasinya terhadap kepolisian Kota Tasikmalaya ya, Kabupaten Tasikmalaya kalau dulu ya Polresta aja gitu ya, Polres Tasikmalaya waktu itu menyampaikan aspirasinya bagaimana orang-orang yang sudah melakukan penganiayaan terhadap Ustadz Mahmud itu supaya ditindak secara tegas gitu kan, sepertinya itu ya, secara adil. Nah itu aja sih sebetulnya. Tetapi kenapa tiba-tiba ini dikriminalisasi kan begitu ya? Nah ini kan kriminalisasi ini adalah sebagai bentuk dari pelanggaran HAM gitu ya,
Pelanggaran HAM yang mana? Kebebasan berpendapat, gitu ya. Kebebasan berpendapat. Terus juga dari sisi perlindungan hukum tidak ada perlindungan hukum. Memang waktu itu di tahun 96 itu kan belum lahir undang-undang tentang unjuk rasa, belum ada. Seperti itu. Itu sih. Kalau kita tadi melihat dari pemaparan Bapak di mana 4 orang ini tersinggung oleh kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan berpendapat. Lalu bagaimana tentang orang-orang berketurunan, orang-orang berketurunan pribumi di Tasik yang tokohnya dijarah, kemudian terjadi pembakaran, pengerusakan, apakah itu juga masuk ke dalam pelanggaran HAM? Kalau itu bukan pelanggaran HAM lagi, kalau itu adalah tindak pidana. Mereka adalah korban kejahatan, gitu ya. Dalam hukum itu kan begini, ada kejahatan ada kejahatan pidana ya, ada kejahatan pidana, ada kejahatan itu pasti dipidana ya. Ada kejahatan delik umum namanya, ya, delik umum, ada delik khusus. Nah kalau orang-orang yang menjarah gitu kan, terus orang yang merusak itu termasuknya delik umum, ya delik umum seperti pencurian, perusakan, penganiayaan itu delik umum. Nah kalau pelanggaran HAM ini sebetulnya bukan delik khusus, jadi ya delik khusus diatur oleh undang-undang secara khusus. Memang waktu itu tahun 96, gitu kan, tahun 96 itu belum ada undang-undang secara khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia. Berbeda dengan sekarang ya. Kalau sekarang ini kan ada undang-undang tentang hak asasi manusia, begitu ya. Nah walaupun sebetulnya Indonesia itu sudah meratifikasi tentang DUHAM, gitu kan, Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional. Waktu itu sudah meratifikasi itu. Dan seharusnya tahun 96 itu Indonesia mereka sudah punya undang-undang yang mengatur secara khusus terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia sebetulnya. Karena memang waktu itu pemerintahan di kita juga ya kurang demokratis, akhirnya juga, dan itu dianggap mengancam posisi kekuasaan, akhirnya juga tidak dibuat kan undang-undang itu. Gitu. Jadi saya tegaskan lagi kalau itu bukan lagi pelanggaran HAM, itu adalah kejahatan ya. Kejahatan artinya di sini pelanggaran HAM juga kejahatan ya, seperti perusakan juga, terus penganiayaan dan sebagainya juga kejahatan. Tetapi ini bukan delik khusus, tetapi ini adalah delik umum. Berbeda dasarnya mungkin. Berbeda dasarnya. Kan kalau di dalam pelanggaran HAM itu kan bentuk kejahatan HAM itu ada genosida gitu kan. Gitu. Terus ada berapa lagi ya? Ada pembatasan apa gitu ya. Terus ada 3 lah gitu kan, ada pembunuhan pembunuhan secara massal gitu kan, seperti pembunuhan orang-orang PKI yang dilakukan secara sistematis. Nah itu genosida sih sebetulnya, dilakukan oleh jelas-jelas oleh negara kan, seperti itu. Oh, sapan genep mah sana mah abar-abar aman, lama-lama kan Krismon. Di pakaian Krismon itu setiap semua orang gitulah, dari ormas-ormas Islam kan berdatangan dari mana-mana datang, jadi ngaikan itu unjuk rasa. Nggak tahu udah ke pas jam 7 tiap-tiap perapan semuanya itu dudukan membakarkan ban sama di mana itu. Begitu itu langsung menyerbu itu pertokoan sama Cina. Orang asing itu aja. Wah, jadi luar biasa mereka. Area eta di payung semut bapak nanti keadaan ramena. Rame, lihat itu terus anda dak di Selasa semua sama gitu Pak. Kan nggak bilang gitu, lama-lama waktu Krismon gitu, Krismon karena jadi semua orang itulah susah makan, ya banyak ya, jadi mahal. Ya terus tunjuk rasa betul ke jalan. Hari kangge penyebabna itu dah penyebabna nah tiasa terjadi gitu sih terusan teh. Kata sendiri bapak tahu tuh penyebabna. Penyebabnya orang asing, orang Cina, pengusaha orang Cina ketanganannya. Jadi itu orang Cina kan tertutup, semua itu kembali belajar itu semuanya, terus keluar. Tapi keluar dari toko-toko semua belum itu, belum, kamu dulu mah belum erat, belum ketutupan sama itu
langsung pembakaran itu diperkirakan harus kembalikan ke orang asing, harus kembali keluar negeri lagi gitu. Tapi nggak lama-lama dilindungi, udah semua barang banyak keluar ya, dudukan langsung kemana-mana sampai ke gereja-gereja gitu, hancur itu semua penjara. Jadi korban teh sanes korban disebutnya. Enggak, itu harus menjadi dari kerismon itu, dari ekonomi berdasarkan makanan, ekonomi yang dengan waktu warga mahal ya semuanya lah barang. Ya tentu sekarang memang ada kecenderungan, ada yang namanya jurnalisme clickbait ya, di mana orang lebih banyak menjual judul dengan bahasa-bahasa yang provokatif, bahasa yang memancing keingintahuan, walaupun isinya misalnya tidak sesuai dengan judul yang dipasang di media tersebut ya. Terutama banyak ini terjadi di media online. Dan tentu ini menurut saya menyalahi kaidah jurnalistik sebetulnya. Karena dalam kaidah jurnalistik itu ada satu pakem yang menyebutkan bahwa judul itu harus mencerminkan isi berita. Itu salah satu yang menjadi kaidah umum dalam dunia jurnalistik ya. Tetapi saat ini memang untuk media online sepertinya berlomba-lomba bagaimana caranya mereka agar beritanya itu diklik sebanyak mungkin. Karena dari klik itu nanti implikasinya adalah pada rupiah ya. Nah, pada uang gitu kan. Nah, pada masa lalu tidak ada kan message seperti itu, tapi dengan cara dari mulut ke mulut pun ini sudah mengakibatkan kejadian yang dahsyat, sesuatu yang sangat menurut saya mengerikan waktu itu di Tasikmalaya. Terus Bapak melihat dari berkaca dari pengalaman kerusuhan Tasik dan artikel-artikel yang tersebar, menurut Bapak seberapa peran media agar kejadian yang sama tidak terulang? Ya, media itu tetap harus berpijak kepada kaidah-kaidah jurnalisme yang memang menjadi pakem selama ini ya. Ada disiplin verifikasi misalnya. Ketika kita mendapatkan sebuah data yang di situ membutuhkan konfirmasi, kita lakukan itu dengan baik. Ya, ada satu sumber yang menyatakan sebuah pernyataan yang kontroversial mengenai sebuah informasi di lapangan, wartawan harus melakukan konfirmasi itu. Verifikasi lebih, apalagi verifikasi karena ini membutuhkan ketekunan, membutuhkan kemauan keras untuk melakukan konfirmasi atas data-data yang lebih detail ketimbang hanya sekedar informasi, konfirmasi gitu ya. Tadi itu ya, kalau kita dasar teorinya dari 3 tadi ya, ada historis, ada ekonomi, ada politik gitu ya. Politik itu kan hal yang sangat esensial, hal yang sangat mendasar dalam politik adalah komunikasi. Nah, adanya berita bohong seperti itu kan sebetulnya sebagai senjata bagaimana memainkan konspirasi, memainkan keadaan. Kalau dalam bahasa intelijen tuh biasa juga disebut dengan cipta kondisi gitu kan, seperti itu ya. Gitu. Jadi yang nggak tahu kita ya secara persisnya siapa yang memainkan isu itu dengan target seperti apa. Gitu kan. Dalam teori konspirasi kan untuk melihat siapa yang memiliki untuk melihat siapa ya aktor intelektual di balik itu, sebetulnya siapa yang berkepentingan dengan itu, siapa yang berkepentingan dengan suatu peristiwa adalah mereka yang diuntungkan dengan peristiwa. Kalau dalam teori konspirasi kan seperti itu. Siapa yang melakukan itu adalah orang yang diuntungkan. Teorinya sangat sederhana. Kalau seandainya memang siapa yang diuntungkan dengan itu, pasca itu siapa yang, contohnya kalau memang setelah terjadi peristiwa itu tiba-tiba Kapolresnya diganti, terus ada Kapolres lama, bisa saja dengan teori itu, ternyata ini yang punya kepentingan. Atau juga dengan itu, karena dengan kejadian itu Pangdam gitu kan, itu diganti oleh yang baru. Jangan-jangan yang baru ini punya kepentingan dengan itu. Bisa jadi seperti itu. Atau juga setelah kejadian itu dan ada
ada hubungannya dengan peristiwa itu, tiba-tiba contohnya waktu itu kan nggak lama ya, dari 96 ke 98 itu cuma 2 tahun kurang. Pasca itu kan Soeharto lengser, dan ini ada rentetan peristiwa kan, dari bukan hanya sekedar di Tasik ya, dari Tasik, Banyuwangi, mana lagi gitu saya, Jakarta kan gitu, rusuh akhirnya semua. Hikmah dibalik kerusuhan Tasikmalaya 26 Desember 1996, pertama semua pihak harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Pihak pesantren itu ya alhamdulillah itu ya bermuhasabah, evaluasi kekurangan dalam pengelolaan pesantren. Alhamdulillah dari evaluasi tadi maka ada pengembangan pesantren. Di antaranya dengan didirikannya SMP terpadu sudah berdiri rumah dakwah tahun 2001, kemudian SMA terpadu Darul 2004, dan di tahun 2019 berdiri Sekolah Tinggi Ilmu Adat dan Islam. Tahun 2021 berdiri Institut Teknologi dan Bisnis 2020. Itu hikmah untuk pesantren, dan hikmah untuk instansi kepolisian juga mungkin ya, kepolisian akan lebih meningkatkan profesionalismenya, sehingga ya polisi sebagai pengayom masyarakat betul gitu ya bisa diwujudkan dengan mengambil pelajaran dari peristiwa Tasikmalaya. Itu mungkin tanggapan saya dan hikmah dibalik peristiwa. Satu pertanyaan terakhir Pak. Ya. Kalau kita melihat dari kejadian tersebut, saya banyak mencari di artikel di internet. Ada beberapa artikel di internet yang menurut saya pribadi pembahasannya itu sedikit sensitif, sehingga menyebabkan persebaran informasi di masyarakat itu menjadi abu-abu, menjadi ambigu. Jadi masyarakat tuh seperti sedikit bingung dengan informasi yang mereka terima. Nah, mungkin pesan dari Bapak Kiai Haji Mahmud Farid agar masyarakat tidak mudah termakan oleh isu-isu yang baru dan isu-isu yang belum bisa diverifikasi sebelumnya seperti apa Pak? Harapan saya untuk masyarakat, pertama ketika itu ada berita dibaca melalui medsos atau sebuah kabar, ya, harus tabayun, klarifikasi dengan sumber berita, jangan sampai karena mencerna berita jadi ya mentah-mentah akhirnya terkejut gitu ya. Jadi intinya ya masyarakat harus pandai-pandai tabayun ketika mendapatkan suatu berita, sehingga karena ada pepatah yang mengatakan la yasal khobaru kal mu'ayyan. Berita itu kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta gitu ya, sebenarnya. Kadang-kadang dari satu jengkal akan menjadi lupa istilahnya, karena ya dari mulut tadi. Pertama untuk aparat dulu ya, khususnya aparat kepolisian. Jadi hati-hatilah gitu kan, bertindak apapun terhadap masyarakat Kota Tasikmalaya. Jadi aparat kepolisian memang harus tahu dan paham untuk masyarakat tersebut.
biasalah bagaimana yang namanya taklim terhadap ajengan kalau kita ya ustad. Jadi pokoknya intinya jangan apa ya, jangan macam-macam atau apalah gitu ya. Jangan yang namanya ajengan ataupun ustad gitu kan, masalah apapun itu kalau bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik, jangan dengan cara-cara yang arogan. Nah, jadi kalau masyarakat Tasik gitu kan, kalau yang namanya ustad, ajengan, kiai itu sudah dilindungilah misalnya gitu, wah masyarakat Tasik pasti akan bergerak gitu kan. Jadi simbol-simbol keagamaan itu sangat apa ya, sangat sensitif lah ya, sakral di Tasik gitu ya, hati-hati gitu. Jadi aparat kepolisian dalam ini harus hati-hati, dan harus mematuhi kultur masyarakat Tasik supaya kejadian kelam seperti itu tidak terulang. Yang kedua, untuk pemerintah ya, dalam hal ini pemerintahan daerah ya, Pemda maupun Pemkot, dalam kebijakan ya itu jangan hanya menentukan satu pihak saja ya. Jadi tidak boleh ada istilah dikotomi ya, ini pribumi, ini non pribumi misalnya. Dan jangan sampai lagi kebijakan-kebijakan tersebut itu lebih menentukan misalnya non pribumi gitu kan, nanti akan menimbulkan kesenjangan sosial seperti tahun 1970 gitu kan. Walaupun saya perhatikan Pemkot dan Pemda Tasik dan Kabupaten Tasik, saya perhatikan kalau sekarang kebijakan-kebijakan itu busuk gitu kan, lebih banyak menentukan pribumi sebenarnya. Mungkin belajar sejarah lah kan, yang sudah nah itu. Nah, untuk masyarakat Kota Tasik itu tadi tetap ya kita harus menjaga toleransi kan. Sebenarnya masyarakat Tasik dari itu toleransinya luar biasa ya. Jadi orang pribumi dengan orang non pribumi itu hubungannya itu harmonis gitu kan. Mungkin diganggu itu oleh provokator atau apalah ya, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua. Jadi jaga toleransi ya. Jadi kita tetap ya sebagai anak bangsa gitu kan. Jadi pribumi maupun non pribumi itu saling sinergi lah ya untuk pembangunan Kota Tasik ke depan. Bapak, apa hikmah yang bisa diambil secara pribadi atau hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat secara umum? Ya, pertama begini ya. Ini kalau kita lihat dari sumbernya itu, sumbernya adalah ketika seorang anak santri ya melakukan kesalahan, kemudian dia diberi sanksi khas pesantren ya. Kemudian anak ini nggak tahu bagaimana caranya mengadukan itu kepada orang tuanya, yang kebetulan seorang polisi yang merespon itu secara berlebihan. Sejumlah pengasuh ponpes kemudian dipanggil ke Polres ya. Jadi persoalan santri dengan pengelola pesantren itu seolah-olah dibawa ke ranah lembaga, dibawa ke Polres. Nah, di situ terjadi penyiksaan itu betul ada, walaupun tidak separah seperti yang diisukan gitu ya. Karena saya melihat langsung pengelola ini, pesantren ini salah satunya Mang Mahmud itu di tangannya itu banyak bekas sudutan rokok di badannya itu, karena memang disulut pakai rokok itu. Ada penyiksaan seperti itu yang secara fisik bisa kita lihat waktu itu. Nah, tapi kita waktu itu memilih tidak menyebarluaskan kondisi fisik ajengan itu ya ke media massa, karena waktu itu situasi kan masih panas. Kalau kita memuat berita itu dengan fotonya, saya pikir suasana akan lebih panas dan kemarahan juga akan semakin meluap masyarakat di situ ya. Itu pertama, bahwa ada campur tangan yang terlalu jauh dari orang tua yang mendramatisir persoalan itu, sehingga ini menjadi sesuatu yang mengerikan akhirnya kan. Terus kemudian yang kedua, bagi masyarakat jangan cepat termakan
isu yang tidak jelas. Ya, kebiasaan untuk mengecek kembali persoalan, betul atau tidaknya mengecek fakta di lapangan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dunia pers saya pikir waktu itu cukup bijak, ya, tidak melakukan pemberitaan yang provokatif, saya lihat, karena waktu itu masih terbatas pada media massa cetak, ya, pada media massa cetak, dan masih tertiblah pemberitaan itu, walaupun mereka tahu lebih banyak atau tahu lebih jauh kejadian yang sebenarnya, tapi mereka lebih banyak menahan diri untuk apa ya, untuk tidak mengeksploitasi persoalan di lapangan gitu ya. Terus saya ingin tambahkan juga, pada malam itu ketika kita mau masuk Tasikmalaya dan tercegat di batas-batas kota antara Tasik dan Ciamis, itu Ajengan Ma'mun almarhum bersama Pangdam Pak Tayu Tarmadi waktu itu dan Kapoldanya Pak Nana Sulaksana gitu kalau nggak salah, coba nanti dicek Pak Nana, itu lewat media radio itu berulang-ulang, mungkin lewat rekamannya, tapi berulang-ulang menjelaskan bahwa saya Ajengan Ma'mun masih sehat walafiat, tidak benar bahwa saya terbunuh atau tidak benar saya meninggal dunia karena disiksa oleh pihak oknum kepolisian, begitulah kira-kira ya. Jadi menjelaskan pada masyarakat bagaimana mereka menangkal isu itu, karena situasi itu memang panas sekali. Jadi Ajengan Ma'mun, Ajengan Condong, yang nama resminya itu Pesantren Riyadul Ulum Wadakwah ya, itu keliling dan sebagian juga direkam lewat audio, lewat radio, menjelaskan kondisi sebenarnya bahwa tidak ada pengelola pesantren Condong yang meninggal dunia akibat disiksa oleh sejumlah oknum anggota kepolisian di Polres Tasikmalaya itu. Karena yang jadi pemicu itu marahnya itu masyarakat begitu. Karena kita tahu lah di masyarakat bagaimana kedudukan seorang ajengan atau seorang kiai ya. Dan tiba-tiba sekarang muncul isu, muncul berita bahwa dua ajengan ini disiksa dan meninggal dunia akibat penyiksaan itu. Tentu masyarakat akan marah gitu kan. Dan entah bagaimana memang nggak ada hubungannya, tiba-tiba kemarahan itu kalau kita lihat secara telanjang gitu ya, kemarahan kemudian diluapkan kepada pusat-pusat pertokoan, ya, sarana umum segala macam. Yang kalau kita lihat dari kasusnya nggak nyambung, tapi kita bisa melihat bahwa ada persoalan dendam, ada persoalan ketidakpuasan, ada persoalan kekecewaan, mungkin yang berlatar belakang ekonomi, yang mengakibatkan mereka kemudian merusak tempat-tempat pusat perbelanjaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya di Tasikmalaya. Insiden ini sendiri secara pribadi atau umumnya untuk masyarakat itu seperti apa? Hikmahnya yang pertama bagi kepolisian, polisi menjadi mawas diri. Ini menjadi satu hikmah tersendiri ya, jadi pelajaran bagi kepolisian. Saya dulu tuh sampai begini, saya waktu itu 96 itu saya semester berapa ya, semester 5 apa nggak salah, semester 5 atau semester 7 gitu ya, semester 5 ya, semester 5 ya, saya ke Cihideng, ke pusat kota, naik motor bertiga gitu ya, polisi nggak berani nilang gitu ya, polisi nggak berani nilang gitu ya, mereka sangat betul-betul ketakutan. Dan setelah itu berapa tahun gitu ya, polisi itu mungkin kalau enggak lah ya disebut sampah masyarakat gitu ya. Jadi nggak ada harganya seperti itu. Iya, padahal seperti itu di tengah masyarakat. Akhirnya kan semakin kesini memang kepolisian semakin baik ya, gitu kan. Mawas diri, mereka mengambil hikmah dari pelajaran yang sangat berharga. Terus yang kedua itu bagi kelompok Tionghoa, mereka yang tadinya sebelum kejadian 26 Desember itu mereka sangat eksklusif, ya, mereka sangat eksklusif sekali. Gitu. Nah setelah kejadian itu mereka ini menjadi pelajaran bagaimana saya harus membuka diri. Setelah itu lebih terbuka, gitu ya, lebih terbuka. Iya, lebih terbuka. Itu kan dibuat beberapa
organisasi-organisasi untuk bisa berhimpun bersama di situ kan. Waktu itu tahun 96, tahun 98 itu sudah terbentuk namanya FKUB dulu. Bukan FKUB, FPUB namanya ya. Forum Persatuan Umat Beragama waktu itu. Ya. Terus tahun 97 kalau salah. Tahun 97 itu digagas oleh gereja Katolik waktu itu. Dalamnya ada NU gitu kan, ada Muhammadiyah dan sebagainya tahun 97 gitu ya. 97 sudah dibentuk. Jadi ini menurut saya ini adalah bagian dari hikmah itu, dari hikmah dari peristiwa itu sih sebetulnya gitu ya. Ya diantaranya seperti itu lah ya. Masih banyak sih sebetulnya kalau di dalam lagi ya masih. Tapi akhirnya yang ketiga hal tadi itu sampai sekarang itu masih terus berlangsung ya. Polisi juga bagaimana kalau di Tasik ini mereka lebih hati-hati dengan kelompok minoritas seperti kelompok masyarakat Tionghoa gitu kan, atau juga yang beragama minoritas juga mereka juga lebih terbuka, yang asalnya kan sangat eksklusif karena mereka merasa ya tertutup karena memang merasa mereka lebih mampu dan sisi ekonomi juga sekarang lebih terbuka gitu kan. Hikmahnya banyak sekali. Yang pertama bagi pihak pesantren yaitu adanya pendidikan formal yang menganut sistem keterpaduan antara sistem pendidikan Salafiyah dan juga sistem pendidikan nasional kurikulum pemerintah, dan juga ditambahkan dengan sistem gontor. Yang kedua yaitu hikmahnya ada hubungan yang baik antara ulama dan umaro dari kejadian kerusuhan Tasikmalaya, sehingga antara ulama dan umaro itu saling sinkron untuk mencetak kader santri, kader generasi Indonesia yang berkualitas. Yang ketiga adanya kepercayaan yang lebih, yang banyak animo dari masyarakat untuk memasukkan anaknya ke pesantren, karena diyakini akhir dari zaman ini pendidikan yang terbaik, tempat yang terbaik adalah di pesantren buat anaknya. Dan yang terakhir bagi orang tua, hikmahnya adalah manakala orang tua menitipkan, memasukkan, mengamanahkan anaknya ke pesantren, maka harus diiringi, dibarengi dengan sepenuh hati menyerahkan jisman waruhan anaknya ke pesantren untuk dididik, dibimbing, diarahkan, dan dibentuk menjadi insan yang paripurna dan bermanfaat untuk sesama. Ada beberapa hikmah yang dapat kita dapatkan gitu ya. Yang pertama bahwa karena Tasik sampai sekarang harus tetap menjadi para santri, tentu saja para kiai di Tasik itu sangat dihormati, sangat disayangi oleh para kiai lain, oleh para pesantren dan para santri-santri Tasikmalaya. Oleh karena itu ini mengingatkan kita bahwa seorang kiai memang harus tetap dimuliakan. Yang kedua, mungkin hikmah yang dapat diambil itu ketika ada masalah antara suatu lembaga dengan muridnya, itu sebagai wali murid harusnya dapat memastikan terlebih dahulu masalahnya seperti apa. Apakah mungkin memang pihak lembaga yang salah, atau mungkin bahkan anaknya sendiri atau muridnya itu sendiri yang salah. Jadi musyawarah sangatlah penting. Jangan sampai sekarang karena zaman udah semakin maju, yang kita lihat sekarang itu banyak wali murid yang melecehkan, kasarnya seperti melecehkan ya, atau menyepelekan posisi guru, ustadz di sekolah-sekolahnya. Banyak yang tidak terima ketika anak-anaknya dihukum, padahal memang anaknya sendirilah yang salah. Yang ketiga, mungkin kita hidup di zaman yang sensitif ya. Sekarang banyak hal dengan mudah dipublikasikan. Jadi sebagai orang Indonesia yang pintar, kita harus dapat memilih dan memilah informasi, harus pintar membaca kondisi, jangan sampai termakan informasi-informasi bohong atau hoax dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan momen-momen tertentu untuk kepentingannya sendiri gitu, atau untuk kepentingan kelompoknya. Oleh karena itu tragedi Tasik 96 ini memberikan banyak sekali pelajaran, baik itu mengenai rasisme, baik itu mengenai pemilihan
komunikasi baik itu mengenai pendidikan antara suatu lembaga dengan muridnya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu bisa dicari-cari lagi informasinya dari sumber. Terima kasih. Selamat. Hikmah yang didapat bagi pesantren dari kejadian ini, di mana pesantren, khususnya pesantren Condong, menjadi dikenal dan alhamdulillah sampai saat ini pesantren, bahkan seluruh pesantren di kota Tasikmalaya dihargai dan diangkat, didekati oleh para aparat pemerintah, aparat hukum yang ada di kota Tasikmalaya. Dan ini menjadikan kolaborasi yang baik antara aparat hukum, pemerintah dengan pondok pesantren, yang mana akhirnya kota Tasikmalaya diresmikan menjadi kota santri pada saat itu. Dan dengan kejadian itu, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan informasi yang saya dapat dari para sesepuh pesantren, dari para masyarakat yang kebetulan pada saat itu ada pada saat kejadian itu. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya, insiden kerusuhan Tasikmalaya tahun 1996 adalah sebuah insiden yang terjadi akibat dari kesalahpahaman masyarakat menerima informasi yang mereka terima. Sebenarnya kejadian ini sudah dilakukan rekonsiliasi oleh pihak Polres Tasikmalaya dengan pihak pesantren, dan permasalahan ini sebenarnya sudah beres, sudah clear, itu sudah jelas. Tapi entah mengapa, mungkin karena kondisi masyarakat, kondisi sosial masyarakat pada saat itu, ketika mereka mendengar informasi bahwasanya Bapak Ustadz Mahmud Farid itu meninggal, emosi mereka memuncak, dan akhirnya di sore hari pukul 5:30 sore tanggal 26 Desember, tepatnya hari Jumat, pecahlah insiden tersebut, pecahlah insiden kerusuhan Tasikmalaya 1996. Dari hal ini kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmah bahwasanya sangatlah penting untuk mengklarifikasi terlebih dahulu, untuk mencari kebenaran dari sebuah informasi, apalagi di zaman sekarang di mana media sosial, internet sangat berkembang, sangat berkembang pesat, di mana informasi bisa menyebar begitu saja dan kita tidak tahu informasi itu benar atau tidak. Dan sejatinya semua pendapat yang ada di video ini, semua opini yang ada di video ini masih tetaplah sebuah opini, masih tetaplah sebuah pendapat, dan bukan jawaban pasti tentang apa yang sebenarnya yang terjadi di insiden kerusuhan Tasikmalaya 1996, karena sebenarnya masih banyak informasi yang harus digali dari insiden ini. Jadi untuk teman-teman semua, untuk masyarakat semua, silahkan berpendapat tanpa harus memaksakan pendapat, dan silahkan berspekulasi.